lanjutan daripada muzakarah kita minggu yang lalu. Kemudian rukun sembahyang yang ketiga lah. Yang pertama apa? Yang pertama niat, yang kedua apa? Yang pertama apa kemarin? Niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri. Nah, ini yang ketiga. Jadi yang ketiga wasalisul qiyamu lil qadiri fil fardi lah bacaannya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu al-qiyamu lil qadiri fil fardi. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husainin wa kanat bihi bawasiru salli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin fa illam tastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kan situ dululah. Jadi rukun sembahyang yang ketiga yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Nah, pada sembahyang yang fardu. Nah, jadi kalau punya kada mampu, misalnya orangnya sakit-sakitan, nah, untuk berdiri kada kawa. Nah, jadi kalau punya kada kawa berdiri ada caranya. Baduduk juga bisa. Batilantang juga bisa, bahiring juga bisa. Apabila kada kawa untuk berdiri, lah bagi sembahyang yang fardu. Kemarin sudah diceritakan masalah sahabat daripada Rasulullah SAW, saudara Imran yang bernama Imran, sahabat daripada Rasul. Sudah diceritakan. Kemudian ujar Nabi pulang. Nabi berkata kepada si Imran, apa bunyinya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain. Jadi ujar Nabi ini berkata kepada si Imran, wa kanat si Imran ini sidin mempunyai penyakit yang namanya ambiyin penyakitnya. Jadi ujar si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Imran, karena kamu ini keadaannya orangnya sakit-sakitan, mempunyai penyakit, nah susah untuk sembahyang, susah untuk salat, untuk mengerjakan sembahyang, untuk mengerjakan salat susah. Jadi ujar Nabi, kada menyuruh bang Nabi dengan si Imran ini untuk meninggalkan sembahyang. Jadi dengan keadaan yang sakit seperti ini, tetap saja Nabi menyuruh, memerintah kepada si Imran untuk mengerjakan sembahyang. Jadi ujar Nabi, dalam keadaan sakit itu sholli qa'iman, kalaunya bisa wahai Imran sembahyang kamu dalam keadaan berdiri. Kalaunya kalaunya bisa berdiri, tetap saja Nabi menyuruh untuk sembahyang berdiri dalam keadaan sakit-sakitan itu. Kemudian fa illam tastati' fa qa'idan. Jikalau berdiri kada kawa jua, jikalau kemudian ujar Nabi, jikalau kada kawa berdiri, baduduk ikam sembahyang.
disuruh Nabi berduduk pulang. Tadi berdiri, misalnya berdiri kada kawa, tetap disuruh untuk sembahyang, berduduk pulang. Ya Pak, kadang Nabi itu menyuruhkan kalau ikam garing, kalau ikam sakit, kawah aja kada sembahyang. Kadang tetap disuruhkan, diperintahkan untuk sembahyang. Jadi apabila kada kawa berdiri, ujar Nabi, faqaidan, maka sembahyang. Ai fasalli, maka sembahyanglah engkau wahai Imran dalam keadaan berduduk. Berdiri sudah kada kawa, berduduk pulang disuruh oleh Nabi sembahyang, asalkan jangan ditinggalkan sembahyang. Fa ilam tastati' fa'ala janbin, jikalau berdiri kada kawa, jikalau berduduk juga kada kawa. Nabi ini berkata dengan si Imran, fa'ala janbin. Jadi ujar Nabi, berdiri tidak kawa, berduduk kada kawa, behiring barang. Behiring. Jadi behiringnya itu sebelah mana? Sebelah kanan. Tahulah behiring, agak miring sebagian kanan, bagian kanan miring kayak gitu. Jadi bahiring bagian sebelah kanan, arah sebelah kanan. Jadi fa'ilam tastati' famustalqiyan. Jikalau kadang mampu juga, kada kawa juga behiring, betilantang lagi. Betilantang, tahulah betilantang, berebah. Berebah lagi, berdiri kada kawa, berduduk kada kawa, behiring juga kada kawa. Jadi betilantang lagi. Kadang Nabi itu menyuruhkan dalam keadaan sakit nang sampai kayak itu tetap disuruhkan oleh Nabi untuk sembahyang. Bila kada kawa berdiri berduduk, bila kada kawa berduduk behiring, bila kada kawa juga behiring betilantang, berebah. Jadi tetap disuruhkan untuk mengerjakan sembahyang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu kadang memberatkan, kadang menyusahkan lawan hambanya itu terhadap seseorang itu illa wus'aha, melainkan semampu inya. Kayak apa? Kemampuan inya misalnya tadi kan inya kada mampu sembahyang dalam keadaan berdiri, berduduk disuruh sembahyang. Kada mampu juga berduduk behiring, kada mampu juga untuk behiring, ya betilantang berebah. Asal ya berbaring, ujar Siden. Siden membetulkan. Berbaring, ujar Siden. Berbaringlah. Jadi Tuhan itu kadang membebani, kadang memberatkan kepada hambanya, kepada seseorang itu melainkan semampu inya. Jadi di sini ujarnya wa kharaja bil qadiri al azizu, kada termasuk orang nang kuasa untuk berdiri al azizu, yaitu orang yang lemah. Orang yang lemah tuh ya orang yang punya penyakit, untuk yang tidak bisa untuk berdiri. Jadi orang yang lemah ini kayak apa? Fayusalli ala hasabi halihi. Jadi orang yang lemah ini yang tidak bisa untuk berdiri sembahyangnya, orang tersebut atas memandang keadaan. Memandang keadaan kayak apa kemampuan inya, keadaan inya. Misalnya dia tidak bisa berdiri, sedangkan dia bisa berduduk sembahyangnya. Misalnya tidak bisa berduduk, ia berhiring pun juga tidak bisa, berbaring. Bayu sholli qaidan, sembahyangnya berduduk.
Nah, berdiri, berduduk. Misalnya fa'in ajaza shalla mudtaji'an. Jikalau dia kada mampu juga untuk berduduk sembahyang dalam keadaan berbaring. Berbaringnya tuh ke bagian sebelah kanan. Berhiring, miring ke bagian sebelah kanan. Nah, fa'in ajaza shalla mustalqiyan. Jikalau dia lamah juga, kada mampu juga untuk berhiring, nah sembahyang dalam keadaan berdilandang, berbaring. Fa'in ajaza au ma'a bitarfihi, ujarnya. Jikalau kada mampu juga, berdiri kada mampu, berduduk kada mampu, miring ke kanan kada mampu, berbaring juga kada mampu, ma'isyarat dia. Disuruhkan untuk ma'isyarat orang yang sakit-sakitan tadi sembahyangnya bitarfihi dengan nih kedua pelupuk matanya. Saking disuruhkannya untuk sembahyang lah. Yalah, sampai-sampai dalam keadaan seperti itu masih jadi suruhkan untuk bersembahyang, untuk salat. Lah, misalnya biar ada ketemu orang misalnya lah yang mengajarkan sembahyang itu bisa ditebus. Misalnya, nah sekian bayarnya misalnya beberapa juta, sejuta atau lebih daripada sejuta, terus ditebus dengan pembayaran segini, dengan bayaran segini misalnya sembahyang, bisa sembahyang itu kada dikerjakan lagi. Misalnya ada kayak gitu. Adakah pernah mendengar, Pak? Adakah pernah mendengar? Ulun ada pernah mendengar, Pak. Bila ditebus sekian banyaknya duitnya, jadi kada basa sembahyangan lagi. Berarti menyalahi kalau dengan apa yang dikatakan oleh Nabi ini. Jadi bila ditebus sekian duitnya, kada lagi basa sembahyangan. Bebas sudah sembahyang. Jadi menurut daripada hadis Nabi, kayak gini. Saking disuruhkannya sembahyang tuh mulai dari berdiri sampai isyarat pelupuk mata aja lagi tetap disuruhkan untuk mengerjakan sembahyang. Itu. Fa'in ajaza ajra af'ala salati ala qalbihi. Misalnya lah dengan pelupuk mata pun juga tidak bisa lagi. Saking anunya nih, saking parahnya sudah orang nih sakitnya. Jadi dengan apa? Dengan isyarat, dengan melakukan dia tadi isyaratnya tuh melakukan dengan perbuatan salat, aja lagi ingat aja lagi. Itu dengan mengingat gerak-geriknya orang mengerjakan salat. Itu aja lagi bila sampai waktu kita ingat. Takbiratul ihram begini, rukuknya begini, sujudnya begini, itu aja lagi yang kita ingatkan. Dalam keadaan sakit yang sekarat sudah. Kalau bisa saking diperintahkannya. Jadi melakukan dia perbuatan salat tadi ala qalbihi, atas hatinya aja lagi ingat perbuatan sembahyang itu. Melakukan perbuatan sembahyang itu di hatinya aja lagi. Wala yatruku salata madama aqluhu sabitan, ujarnya. Jadi kada boleh meninggalkan sembahyang itu selama-lama akalnya itu sehat saja. Jadi selama-lama akalnya itu sehat, selama-lama akalnya itu ada, kada boleh seseorang itu meninggalkan salat selama-lama akalnya masih ada. Jadi kada boleh meninggalkan sembahyang selama orang itu akalnya masih ada. Jadi ujarnya sinilah wa fi ma'nal ajizi
man talqahu masyaqqatun zahiratun bil qiyami kaduradir ra'si fi haqqi rakibi as-safinati amman naflu falahu ayyusalliya qaidan aw mudattajian. Ujarnya nih semakna haja, artinya sama hajalah, semakna haja dengan orang yang lamah, orang yang kadang mampu nih untuk berdiri, orang yang tertimpa masyaqqatun zahiratun, kesulitan yang nampak. Nih kesulitan yang nampak, kesulitan yang nampak untuk berdiri seperti apa? Nih seperti pusingnya kepala pada di waktu inya menumpangi kapal. Nah ya lo, kita di waktu kita naik kapal besar, di laut, di pertengahan laut kan ada gelombang. Kalau dia untuk berdiri bakalan jatuh. Jadi ini boleh aja bagi orang yang sembahyang di bagian kapal, di ruangan kapal. Kapal yang besar di laut besar itu jadi ini boleh aja orang yang sembahyang di kapal tersebut untuk berduduk. Jadi dihukumkan disamakan aja dengan orang yang yang lemah untuk berdiri. Semakna aja, sama aja. Jadi boleh misalnya kita di perjalanan naik kapal misalnya sembahyang, terus di situ gelombang besar sekali, gelombangnya untuk berdiri bakalan jatuh sembahyangnya, boleh sembahyangnya berduduk. Misalnya tetap aja bergoyang sembahyang dalam keadaan berduduk, boleh dia berbaring. Boleh aja, dibolehkan aja sekalipun sembahyangnya sembahyang fardhu. Boleh. Itu dihukumkan sama dengan orang yang sakit tadi sama. Jadi amma naflu falahu ayyusalliya qaidan aw mudattajian. Adapun sembahyang sunat. Ini sembahyang sunat nih walaupun dalam keadaan kapal, dalam keadaan di sebuah kapal, sembahyang sunat ini tetap dibolehkan sekalipun dia dalam keadaan sehat. Kada penyakitan orangnya, kada sakit-sakitan orangnya, sembahyang sunat ini dibolehkan aja sembahyangnya sembahyang berduduk, dibolehkan aja sembahyangnya sembahyang berbaring. Bagi sembahyang sunat lah. Kemudian sedikit penjelasan berdiri bagi orang yang puasa. Kan sembahyang tadi, rukun sembahyang yang ketiga berdiri bagi orang yang puasa untuk berdiri. Penjelasan berdiri bagi orang yang puasa. Lalu bagaimana penjelasannya berdiri bagi orang yang puasa? Begini, bagi orang yang puasa berdiri untuk mengerjakan sembahyang, wajib baginya berdiri pada sembahyang pada salat fardu. Jadi yang diwajibkan berdiri itu bagi orang yang mampu pada sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat kada diwajibkan. Jadi kalau orangnya mampu aja, nang kayak kita nih kan kita nih sehat, untuk berdiri mampu aja. Beberapa rakaat pun mampu aja untuk berdiri. Jadi wajib orang yang mampu ini sembahyangnya itu dalam keadaan berdiri. Jadi jangan berduduk kalau inya kada sakit-sakitan orangnya. Meskipun dengan bersandar kepada sesuatu, ujarnya. Berdirinya tadi meskipun misalnya kan di situ kan, misalnya samping tiang itu agak sedikit nyentuh, sedikit disentuhkan nih pundaknya ke bagian tiang. Sekalipun ujarnya dengan bersandar kepada sesuatu, katihang kah, ke dinding kah, itu. Wajib berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri. Kalau tidak kuasa, kada kuasa inya,
Kalau tidak kuasa berdiri boleh berduduk, ya seperti yang di atas tadi yang dikatakan oleh Nabi kepada sahabat Sidin yang bernama Imran tadi. Jadi jikalau kada kuasa berdiri boleh sembahyangnya berduduk. Adapun cara duduknya ini yang perlu kita ketahui bagi orang yang kada kawa berdiri nih sembahyangnya. Kawannya berduduk saja, adapun caranya berduduk. Adapun cara duduknya itu boleh duduk iftirash. Kayak Pak, duduk iftirash dah seperti duduknya tahiyatul awal. Begini. Nah, kayak gini Nah, boleh kayak gini duduknya. Sembahyang orang yang berduduk itu kayak gini. Dan boleh juga tabarruk. Duduknya boleh juga duduknya itu duduk tabarruk. Tarabbu. Tarabbu duduknya dah. Boleh juga duduknya tuh tarabbu, yaitu duduknya tuh bersila. Bersila kembali lagi kayak gini. Nah, kayak gini. Duduk seperti tahiyat awal atau bersila. Duduknya seperti ini. Dan duduk tawarruk ujarnya. Duduk tawarruk itu seperti duduk tahiyatul akhir tuh yang kayak gini. Yang kayak gini. Pertama yang kayak ini kan. Kedua bersila, yang ketiga kayak gini. Boleh juga kayak gini duduknya bagi orang yang kada mampu untuk berdiri sembahyang berduduk. Ada 3 cara. Duduk seperti duduk tahiyat awal, duduk bersila, dan duduk seperti duduk tahiyat akhir. Atau duduknya itu duduk tamjid, menghunjurkan kedua kakinya. Boleh juga kakinya dihunjurkan kayak gitu, asalkan menghadap ke kiblat. Boleh juga. Caranya. Jadi terserah kita. Misalnya kada kawa juga kelamaan duduk, misalnya kan geram, kelamaan duduk bersila, geram, jadi hunjurkan kakinya. Sembahyang tarawih kan lama, biar aja ngunjur kakinya. Kayak gitu. Kenapa jar orang nih Sidin nih maka ngunjur sembahyangnya? Tahu pada Sidin pernah belajar juga, pada dipulihkan sembahyang ngunjurkan kaki. Mengunjurkan kedua kakinya. Atau bagaimana cara duduk yang mudah. Kayak apa caranya yang mudah? Misalnya duduk seperti duduk tahiyat awal kelamaan kada tahan juga. Besilai nyila duduknya. Jadi kada tahan juga kelamaan. Seperti duduk tahiyat akhir pulang. Kada tahan juga, jadi munjur lagi dah. Bagi orang yang kada mampu nih untuk berdiri. Atau bagaimana cara duduk yang mudah hujannya? Kalau tidak kuasa bang, jadi berduduk. Yang pertama tadi kada kawa juga, kada mampu juga. Bersila kada mampu juga. Kemudian duduk seperti tahiyat akhir kada mampu juga, ngunjur kada mampu juga. Boleh juga berbaring. Berebah lagi sembahyangnya. Berebah, dan semuanya kada mampu. Berebah kada kawa juga, ya dengan hati tadi. Bisa juga. Banyak kayak orang sembahyang pakai kursi. Mulai banyak benar orang di tuh. Pak Pando, ya kalau sembahyang pakai kursi. Orang-orang di mana? Sembahyangnya pakai kursi ya. Banyak. Ujarnya tadi kayak apa? Kayak apa yang nyaman gitu. Dan sunnah juga cara berbaring itu
Nih, tapi nih sembahyang yang berbaring pulang dipadahkannya. Kayak apa caranya sembahyang orang yang berbaring? Nah, cara sembahyang dan sunnah juga cara berbaring itu atas lambung kanan, berarti sini. Nah, miring kayak gitu. Ngadep kiblat tuh disunahkan. Miringnya itu, berbaringnya itu atas lambung kanan. Karena apa? Dan sunnah cara berbaring itu atas lambung kanan. Kalau tidak kuasa juga berbaring, boleh bertilantang. Ya kayak gitu tadi. Serta mengangkat kepala dengan seumpama bantal. Misalnya hanya berbaring kan, bertilantang tadi sedikit ada ganjalan seumpama bantal kah? Dikasih ganjalan. Nah, kenapa jadi dikasih ganjal? Dikasih ganjal berupa bantal agar mukanya itu dapat menghadap kiblat. Nah, itu alasannya. Nah, kenapa dikasih ganjal itu supaya mukanya orang yang sakit itu kawa mengarah ke arah kiblat. Nah, itulah mengarah kiblat. Dan kawa juga dia mengisyarat dengan kepalanya tadi. Apabila diganjal dengan bantal toh sembahyangnya, kawa menghadap kiblat dan kawa juga mengisyarat kepalanya tadi. Mengisyarat dengan kepala tadi pada waktu rukuknya. Hanya mengisyarat bilanya nang apa dikasih ganjal dengan bantal tadi. Jadi kawanya mengisyarat. Nah, misalnya rukuk sedikit agak turun, misalnya sujud tambah lagi turunnya. Jadi dan mengisyarat dengan kepala pada waktu rukuk dan sujud. Dan isyarat sujud itu lebih rendah. Jadi bila isyarat sujud itu jadinya lebih rendah daripada rukuk. Kalau tidak kuasa juga bertilantang, maka mengisyarat dengan pelupuk mata seperti yang dikatakan Nabi di atas tadi kan, pelupuk mata. Kalau tidak kuasa juga cara ya kalau kada kuasa juga cara demikian hendaklah membayangkannya tadi, mengingatkan atau melakukan sekalian perbuatan sembahyang itu dengan hatinya. Wajib membayangkan, dan wajib dibayangkan bagi orang yang kada kawa lagi selain hati, yang wajib dibayangkan apa? Pada rukun-rukunnya. Misalnya rukunnya membaca Fatihah, niat, takbiratul ihram berdiri sampai seterusnya, itu yang wajib dia ingatkan. Dan sunnah juga pada bukan rukunnya, dan tidak gugur kewajiban salat bagi manusia itu selama akalnya masih ada, ujarnya. Ya, kalau adapun salat sunat maka boleh berduduk sekalipun kuasa berdiri, tetapi pahalanya pulang nih bagi orang yang sembahyang sunat boleh berduduk, orang yang kuasa aja boleh aja berduduk, tapi pahalanya separuh berkurangnya. Separuh. Asalnya nang full tadi kan 150 aja lagi mendapatkan pahala. Karena apa? Karena mencari kemudahan. Nah,